Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Sofyan Rizal, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Bersama dengan rekan saya, monggo Pak Bagus, silakan untuk perkenalan. Terima kasih Pak Rizky atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prasetyo. Saya guru di SD Negeri 1 Janangan. Untuk saat ini saya diamanai untuk mengajar di kelas 4. Terima kasih atas perkenalannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu praobservasi, yaitu di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Nah, bagaimana kabarnya Pak Bagus hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak Rizky kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, Bapak, kita mulai saja ya untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini apa yang akan Bapak harapkan ya Pak ya? Sesuai dengan perencanaan yang saya buat, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan tepat. Kemudian tujuannya saya buat menjadi dua Pak, yaitu yang pertama itu yang untuk kognitifnya agak rendah sama yang lebih tinggi. Yang rendah yaitu pertama siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Untuk yang agak tinggi yaitu siswa mampu menganalisis fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Luar biasa sekali Pak Bagus. Nah, jadi Bapak itu memiliki dua tujuan yang akan dicapai seperti itu ya Pak ya. Yang pertama tadi siswa itu mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Untuk yang kedua siswa mampu menganalisis seperti itu ya Pak ya, fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Bapak nanti untuk area pengembangan itu apa yang ingin Bapak fokuskan ya? Untuk fokus yang ingin saya kembangkan yaitu di pengetahuan Pak, di kognitifnya, di mana nanti siswa pertama bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhannya. Kemudian ketika siswa sudah mampu, dan nanti siswa akan menganalisis fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Baik Pak. Jadi yang akan Bapak fokuskan itu pada aspek pengetahuan atau kognitifnya seperti itu ya. Untuk pertanyaan ketiga Pak, strategi apa yang kira-kira akan Bapak lakukan pada saat pembelajaran ya? Untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan pendekatan problem solving Pak. Kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian sesuai dengan gaya belajarnya, kan anak memiliki gaya belajar masing-masing seperti itu. Kemudian yang pertama, siswa dengan gaya belajar auditori. Nanti siswa akan kami putarkan video pembelajaran tentang bagian dan fungsi tumbuhan. Kemudian yang kedua, siswa yang belajarnya visual, ini nanti diberikan beberapa poster pembelajaran mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya seperti itu. Dan untuk yang ketiga, ini siswa yang bergaya kinestetik, nanti saya ajak ke luar kelas untuk mengamati tumbuhan beserta bagian-bagiannya seperti itu. Jadi nanti kita kelas atau pembelajaran di luar kelas. Dalam pembelajaran ini saya harapkan bisa komunikatif dan bermakna. Masya Allah, sangat luar biasa sekali persiapan yang Bapak akan lakukan. Pembelajaran itu kan dengan pendekatan problem solving seperti itu ya Pak ya. Kemudian dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana anak-anak itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajarnya, yaitu kinestetik, audiovisual, kemudian visual auditori ya seperti itu. Nah, kemudian Pak, untuk pertanyaan keempat, kira-kira media apa yang akan digunakan dalam pembelajarannya ya Pak ya? Sesuai dengan yang tadi saya utarakan di depan, yang awal tadi Pak, untuk media pembelajarannya itu sesuai pengalaman saya. Jadi saya membuat persiapan seperti yang pertama tadi menggunakan Infokus yang nanti saya akan menampilkan video pembelajaran. Video pembelajarannya tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, saya juga menyiapkan poster Pak.
Ya. Poster tadi beserta ada namanya dan fungsi-fungsinya. Kemudian yang terakhir tentu saja tadi outing keluar kelas tentu saja real tumbuhan aslinya. Baik. Luar biasa sekali Pak. Jadi ada 2 media yang akan Bapak gunakan. Bapak akan menggunakan infokusnya, dan yang kedua Bapak menggunakan poster di dalam pembelajaran Bapak. Itu menggunakan media langsung ya Pak ya, karena anak-anak diajak langsung keluar untuk melihat secara nyata, secara real bagaimana tumbuhan itu, seperti itu. Ya Bapak, pertanyaan yang terakhir untuk pelaksanaannya, nah kira-kira kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang telah Bapak rencanakan ini akan terlaksanakan ya? Untuk pembelajarannya saya rencanakan besok pada hari Kamis tanggal 1 Agustus Pak, yang mana di situ ada pembelajaran IPAS-nya. Kemudian untuk waktunya 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 itu Pak. Baik Pak, jadi pelaksanaannya itu dilaksanakan yaitu pada tanggal 1 Agustus 2024 di hari Kamis, seperti itu ya Pak ya. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Bapak ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Itu ya Pak, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Pak. Yuk, silakan tentang perasaanmu hari ini. Ya, selanjutnya, ayo masuk ya, masuk semua. Ayo, pelan-pelan. Seperti biasa, tentang perasaannya. Tentang terakhir. Oke, seperti biasa pada hari ini ada yang senang, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang biasa saja. Pak Guru mau tanya, senangnya karena apa ini? Tadi yang jawab senang. Ketemu teman. Terus apa lagi? Bisa belajar. Oke, yang sedih siapa ini tadi yang sedih? Biasanya apa? Dan dibagi dimarahin. Oh ya. Kalau apa dimarahinnya kenapa? Oh, bangunnya kesiangan. Berarti yang salah? Oh iya. Besok lagi kalau tidak mau dimarahin berarti bangunnya lebih awal. Oke, pintar. Ini marah ini siapa tadi? Kenapa marah? Kenapa marah? Kenapa? Kenapa marah? Karena marah sama temannya atau? Iya kan, marah sama temannya? Enggak. Kenapa marah? Oh, gak mau ya. Ini biasa saja, ada 3. Oke, biasa saja. Oke. Pada hari ini, hari Kamis tanggal berapa hari ini? 1 Agustus tahun 2024. 1 Agustus 2024. Nah, di bulan Agustus ini sebelum kita masuk pelajaran berdoa, di bulan Agustus ini ada momen apa? Ada sesuatu apa yang membuat bangsa Indonesia apa? Nah, pintar 17. Ada apa kalau tanggal 17? Lomba. Kenapa kok ada lomba? Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu Indonesia merdeka. Oke. Sekarang kita langsung saja berdoa dipimpin seperti biasa. Ya. Berdoa dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pada hari ini pelajarannya apa? Pembelajarannya Bagian tubuh-tubuhan. Oke, IPAS kita akan belajar bagian tumbuhan. Sebelum belajar Pak Guru mau tanya, bagaimana kabar anak semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Biar tambah semangat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, seperti biasa. Karena ini nanti kita akan belajar tentang tubuh tumbuhan, maka kira-kira lagu yang cocok itu apa? Apa? Lihat kebun tuh. Oke, pintar ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, nah di sini Pak Guru ada videonya, lagunya. Nah, kita dilihat nanti ada Pak Guru memberikan sedikit pertanyaan. Terus sambil ikutin lagi. Tadi kebunnya isinya apa tadi? Bunga apa? Mawar apa lagi? Melati. Warnanya merah sama putih. Sekarang aku tanya, Mas Fafa punya kebun di rumah? Enggak punya kebun. Enggak ada tanaman enggak di dekat rumah? Apa tanamannya? Mawar. Oke, Mbak Aisyah ada apa tanamannya? Cabai. Oke, Mas
Giavan apa tanamannya? Daun sirih. Daun sirih. Oke, bermacam-macam semuanya. Ya. Jadi di rumahnya ada tanamannya. Kemudian bagaimana caranya? Tadi Mas Rafa ada mawar, ada Mbak Aisyah cabe, Mas Giavan tadi ada sirih. Bagaimana cara memperbanyaknya? Ada yang tahu? Ayo. Kalau cabai itu ada apanya? Di dalam cabai? Ada biji. Bijinya. Nah, pintar. Jadi nanti memperbanyaknya dengan cara bijinya diapakan? Ditanam. Pintar. Terus ada serai. Serai ada bijinya enggak? Enggak. Nah, terus gimana, Pak? Ya nanti kan serai itu nanti kan tambah banyak, ngumpul akeh. Habis itu nanti dipotong, dibagi, baru ditanam. Terus mawar ada banyak caranya. Mawar bisa dipotong batangnya, ditusukkan ke tanah, nanti muncul akar sendiri. Oke, namanya sepetek seperti itu. Oke. Nah, hari ini Pak Guru ada teks di PowerPoint. Nih, punya teks. Oke, ayo, ada siapa yang berani membacakan dengan keras? Ayo, oke, Mbak Zahra, ya dibacakan. Anak-anak coba sebutkan tanaman apa saja yang ada di halaman rumah kalian. Nah, tadi satu-satu ya. Tadi kan sudah ada contohnya, yang belum tadi. Coba, Mas Azril, tanamanmu apa yang ada di rumahmu? Jambu, oke. Mas Aska tadi serai. Mas Giavan, tanaman di rumah tadi serai. Mas Aska Aceh, oke. Mas Rintan sawo. Daun pandan tadi Mbak Aisyah cabe. Mas Papa mawar. Kamu gori. Kamu mangga. Oke, selanjutnya tadi bagaimana cara tanaman itu dibudidayakan atau diperbanyak? Ada yang tahu tadi? Tadi apa? Tanamannya? Apa tadi? Kamu tadi bikin apa? Tanaman di rumahmu tadi? Jambu. Nah, jambu itu ada bijinya nggak? Ada. Berarti jambu itu bisa seperti Mbak Aisyah tadi, cabai tadi. Jadi bijinya bisa ditanam. Nanti dia tambah banyak. Terus tadi apa? Gori. Gori bahasa Indonesianya apa? Gori. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yeah. Gori itu ada bijinya nggak? Ada. Berarti cara memperbanyaknya dengan cara ditanam bijinya. Lagi. Nah ini diperhatikan, Pak Guru punya bacaan ini, bagian musik tunggal. Nah sebentar ya, nih Pak Guru mau menyampaikan tujuannya. Kita belajar tentang tubuh tumbuhan. Nah tujuannya apa Pak? Ada yang mau membacakan? Ayo selain Mbak Zahra, Mbak Aisyah coba yang keras Mbak. Nomor 1 ini, yuk baca dulu tujuannya. Identifikasi dengan tepat. Oke, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Jadi nanti kita akan belajar, tumbuhan kue ada apa saja toh Pak. Nah seperti itu. Nanti kamu anak-anak semuanya bisa menyebutkan, ini namanya daun, ini namanya apalagi batang, ini namanya akar dan lain sebagainya. Yang kedua, Mas Azril dibaca yang keras.
apa, batang itu untuk apa, kemudian akar itu untuk apa, buah itu untuk apa. Oke. Anak-anak siap semuanya? Iya, oke. Sekarang Mas siapa ya? Azri, siapa? Aska. Gak kelihatan ya? Kurang keras. Oke, Pak Guru aja yang membacakan. Ini yang hijau ini apa ini namanya? Apa? Daun. Daun itu fungsinya apa toh Pak? Nah ini tempat. Tempat apa ini? Kurang jelas. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan oksigen. Berarti tumbuhan itu menghasilkan apa? Oksigen. Pintar. Oksigen itu buat apa Pak? Bernafas. Pintar. Jadi tumbuhan itu daunnya melakukan fotosintesis, mengeluarkan uap air dan oksigen yang berguna untuk manusia bernafas. Kemudian ada yang ini, apa ini? Kuning-kuning ini. Apa? Buah. Nah, buah itu fungsinya untuk apa Pak? Menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji, terus kemudian pemancar biji agar tersebar luas. Maksudnya gimana toh? Maksudnya jadi makanan tadi membuat tumbuhan tadi membuat makanan di mana tadi fotosintesis tadi? Daun. Pinter. Di daun membuat makanan, disimpan di mana Pak? Di buah ini tadi. Jadi disimpan yang buah tersebut. Nah, selain menyimpan cadangan makanan, juga untuk melindungi yang namanya di dalam buah ada apanya? Biji. Pinter. Bijinya dilindungi. Kenapa kok dilindungi Pak? Nek orang dilindungi nanti bijinya bisa kering, akhirnya mati, tidak bisa ditumbuh, tidak bisa menjadi tumbuhan. Makanya dilindungi sama buah. Kemudian ini sebelum buah ada apanya ini? Bunga. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi tumbuhan menghasilkan bunga sebelum jadi buah. Kemudian bunganya berubah menjadi buah. Habis itu buahnya nanti jatuh. Iya tak? Busuk. Nanti buahnya jadi busuk, melenyek. Habis itu gimana Pak? Tumbuhlah tumbuhan yang baru. Kemudian yang ini yang besar apa ini? Batang yaitu fungsinya untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, kemudian menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan ubi jalar. Jadi batang ini juga ada fungsinya apa Pak? Tadi kan fotosintesis atau membuat makanannya, mengolah makanannya. Tadi gimana tadi? Fotosintesis tadi? Daun. Nek wis masak, kalau sudah dimasak, kemudian dibagikan toh. Nah, dibagikannya itu lewat batang-batang tadi. Selain batang itu membagikan makanan, batang itu juga mengambil bahan-bahan makanannya. Dari mana Pak? Dari bawah sini, dari akar sini. Ambil bahannya, misalnya nek kalau ibumu mau membuat tempe, bahannya apa saja? Tempe, terus tepung. Nah, kecap, nah itu kan dibawa kemudian baru dimasak toh. Nah ini juga bahan-bahannya diambil dari akar, ditaruh dibawa ke daun, habis itu dimasak. Dan yang terakhir apa yang namanya? Akar, yaitu menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkannya ke bagian lain
kemudian menyimpan cadangan makanan seperti sindok dan wortel. Oh ini balik ya. Tadi ini di akar itu ada kentang, ada wortel. Yang akarnya bergelembung itu apa saja? Kentang, wortel, terus apa lagi? Sing akare sok gede sing dimakan itu bisa dimakan itu. Akarnya kok nek jabut itu loh apa? Singkong. Nah, jadi akarnya itu juga dapat menyimpan cadangan makan. Kemudian kira-kira kalian sudah paham apa belum tentang daun? Tadi bagian tubuh tumbuhan tadi apa saja? Daun, terus apa? Bunga, terus buah, terus batang, akar. Ada berapa tadi? 5. Ini tumbuhan yang sempurna. Pak, serai itu tidak ada buahnya ini Pak. Gimana Pak? Apakah itu tumbuhan? Itu juga tumbuhan. Jadi ini adalah pohon yang sempurna. Jadi ada akarnya lengkap jumlahnya. Ada tumbuhan yang tidak lengkap, contohnya serai, hanya ada akar sama ada daun sama batangnya. Ada kan singkong apa ada berbuahnya? Pernah lihat singkong berbuah di atas gitu? Tidak. Jadi singkong itu tidak ada buahnya, tapi itu juga namanya tumbuh. Udah bisa ini? Paham ya? Kemudian kalau paham, Pak Guru ada sedikit soal LKPD seperti biasa. Dikerjakan buku pensilnya dikeluarkan sama penghapusnya. Guru bagikan ya. Dikerjakan sebisanya. Cuman sedikit Pak, sebisanya ya. Pak Guru beri waktu kira-kira mau berapa menit? 5 menit, jadi yakin? Ya, 5 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, tunggu temannya sampai selesai. Habis itu dikumpulkan ke depan. Dikerjakan dengan baik, ya. Sudah semua? Ya dikumpulkan ke depan, maju satu-satu. Ya. Seperti biasa dikumpulkan ke depan, maju satu-satu. Ayo. Ya. Oke, nanti Pak Guru koreksi. Oke, yo biar semangat Pak Guru ada tepuk ya. Tepuk semangat. Nah, untuk selanjutnya anak-anak Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Menjadi 3 kelompok. Oke, biar nanti tidak begitu jauh. Sekarang Pak Guru bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk sekarang mejanya dijadikan 1. Habis itu porsinya duduk menjadi kelompok.
video. Silakan diamati, Halo diperhatikan. adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, nah video tadi tentang apa tadi? Videonya bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Tadi ada apa tadi Pak Guru? Akar. Fungsinya untuk apa tadi? Menyerap air dan mineral. Kemudian ada batang. Gunanya untuk apa tadi? Menyalurkan
menyalurkan apa tadi? Menyalurkan apa? Air dan mineral ke kemana? Ke daun, pintar. Kemudian ada daun, fungsinya untuk apa tadi daun? Fotosintesis, pintar. Oke. Nah sekarang Pak Guru punya LKPD dikerjakan secara kelompok, ya, secara kelompok didiskusikan dengan kelompoknya. Nanti maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ya, dikerjakan secara kelompok. Tuh, kan? Tuh, ditulis pakai ballpoint. Ya, dikerjakan ditulis. Nanti maju ke depan mempresentasikan atau memberitahukan kepada teman-temannya. Butuh berapa banyak ini? 5 menit saja ya. Mudah. Ya, ditulis dengan baik. Apa namanya? Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Kelompoknya. Kelompoknya apa Pak? Kelompoknya nama tumbuhan bebas, boleh. Namanya mawar atau namanya pohon mangga. Nah, ya, kerjakan ya. Namanya apa? Nah, kelompoknya bebas kan? Ayo. Ditulis kelompoknya kelompok apa? Kelompok cabai Pak. Nah, ya, nah, ini kelompoknya. Terus di sini kita menulisnya bagian. Ini nama kelompoknya dulu ini. Tulis nama kelompoknya. Bebas. Nama kelompoknya tumbuhan, coba. Misalnya mau tumbuhan apa tadi? Gori tadi, siapa tadi? Gori. Gori itu bahasa Indonesia apa? Nangka, nangka muda. Sudah? Sudah, ayo. Kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan. Ya, kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju ya. Maju depan. Ya, teman-temannya yang lain diperhatikan. Kira-kira benar apa salah? Dilihatkan ke depan. Nah. Oke, yang paling atas namanya apa ini, Dok? Apa? Bunga. Kemudian apa lagi? Daun. Kemudian buah. Kemudian terakhir benar teman-teman. Benar. Tepuk tangan buat kelompok. Kelompoknya Pak Guru lupa. Kelompoknya kelompok apa tadi? Kelompok mawar. Anggotanya siapa saja namanya? Papa, Dea, sama Aisyah. Oke, silakan dari ke depannya. Kelompok 2 akan maju ke depan. Dan nama kelompoknya dulu. Kelompok cabai. Kemudian anggotanya. Latifah sama Azril. Oke, yuk disebutkan mulai dari bawah. Balikan. Kakak, terus ya. Kemudian benar teman-teman. Banyak tepuk tangan. Terakhir kelompok 3. Ayo. Yang keras ya.
Sebutkan nama kelompok sama anggota. Ya. Diperlihatkan, ditunjukkan. Ya. Sama bapaknya. Bunga esok sore. Bunga esok sore. Anggotanya Chandra, Anka sama Bapak. Ya. Terus Bunga dari atas. Ya. bunga, daun, buah, batang, akar. Oke teman-teman, bener apa salah? Banyak tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang itu LKPD-nya dikumpulkan ya Pak Guru beri nilai. Yo, nilai depan. Oke. Pintar semua. Sudah bisa kamu menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan? Ada apa saja tadi? Pintar. Oke. Nah sekarang kita akan keluar kelas. Tadi kan kalian hanya melihat video, hanya melihat gambar. Sekarang yuk kita bareng-bareng keluar kelas. Tapi dulu ya. Tapi ya. Nanti keluarnya dengan tertib sesuai kelompok. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Tugasnya diminta untuk apa? Nah ini hampir sama nanti. Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nanti ditempelkan. Ya. Nah. Sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, LKPD-nya dibawa, kita keluar ruangan ya. Ya, biar jangan ya. Aku video nol. Ada pohon apa ini? Ada pohon pisang. Pohon pisang itu bagiannya apa saja ini? Buah, ada buahnya. Terus batang. Ada akarnya enggak? Ada. Oke, sebelum berbuah ada apanya? Bunga. Kalau bahasa Jawa namanya apa? Layu, apa itu namanya? Yang kembang pisang apa namanya? Apa? Jantung pisang atau tuntut, gitu ya. Nah ini pohon pisang. Kemudian ada lagi. Nih, pohon apa ini? Ada yang tahu nggak? Nih, pohon apa ini? Bukan ini. Daunnya lope-lope ini. Pohon apa ini? Pohon waru. Waru ya. Jadi pohon waru ada batangnya enggak? Digantian enggak? Ada akarnya? Ada daunnya? Terus ada bunganya? Tapi ada bunganya. Itu. Tuh bunganya kuning tuh. Oh, iya lah. Tuh bunganya. Kemudian kamu lihat apa lagi? Arep. Dikucengin netak lho. Pohon apa itu? Yang tinggi itu Pak. Itu yang berbuah itu Dilihat kan Pak Rizky dan pohon enak itu loh, yang dimakan enak itu loh. Agak manis-manis gimana gitu. Sukun. Nah, itu ada buahnya enggak? Kirasan. Daunnya, batangnya, kemudian akarnya. Ada. Oke. Jadi tadi daunnya untuk fotosintesis, kemudian batangnya untuk menyalurkan apa tadi, mineral sama air dari akar ke daun, kemudian menyalurkan hasil makanan ke seluruh
tumbuh. Celukan sembilan. Kemudian ada akar. Tadi apa fungsinya akar? Mengambil, menyerap air, pintar dan mineral. Oke. Buahnya untuk apa tadi? Cadangan makanan, pintar. Terus ada bunganya tadi untuk berkembang biakan. Oke. Sekali lagi ya, kita lihat ya. Nih, pohon apa ini? Pohon apa? Pepaya. Ada daunnya? Batangnya? Ini ada apanya ini? Bunganya. Oke, ada bunganya. Kemudian bunganya jadi apa nanti? Buah. Di dalam buah ada apanya? Biji. Lah itu nanti bijinya untuk diperbanyak, untuk berkembang. Iya. Kemudian yang terakhir di bawahnya ada. Sudah paham ya? Yuk sekarang ditempelkan itu LKPD-nya, kerjakan boleh di luar, boleh di dalam kelas. Mau di mana? Kamar aja ya. Ya. Pak Guru beri waktu 5 menit saja. Ya. Ditempelkan 5 menit sesuai ya. Di situ ada nama bagian sama ada fungsinya. Ya. Nanti bisa dipresentasikan ke depan kelas. Tadi kan sudah, sekarang ditambahi oleh fungsinya. Tadi kan hanya menyebutkan bagian. Fungsinya ditaruh di bawahnya gitu. Misalnya, oh ini batang, taruh bawahnya. Empat menit lagi. Ya, semakin cepat semakin baik karena waktunya sudah mau habis. Ya. Jangan lupa kelompoknya nanti ditulisi ya, nama kelompoknya sama nama anggota kelompoknya. Ya, di bawahnya nggak apa-apa, di atasnya juga nggak apa-apa. Jalur bawahnya boleh, atasnya juga boleh, nggak apa-apa. Ya, 2 menit lagi, ayo. Cikok durung ketok. Urung ketok ditan. Nah wis. Ya, 1 menit. Ayo masih ada 1 menit ya, kelompoknya apa? Gak apa-apa, gak muat gak apa-apa. Yang penting ditambahkan. Lebih gak apa-apa. 1 menit. Lau kertas lu. Jiklok. Nah, saya kayak gimana kayak Di bawahnya boleh, di atasnya juga boleh. Ya, yang sudah boleh masuk ke kelas, ditulis. Jangan lupa sampahnya diambil, dibuang di bak sampah. Ya semua, ya kita masuk kelas. Halo adik-adik, coba kalian
Kita kelihatan di sini. Ya. Oke, sudah, yuk presentasi maju. Kelompok 3 maju. Ya. Yang lain perhatikan, kira-kira kelompok 3 benar apa salah? Ya, koreksi jawabannya. Ya. Nama kelompoknya? Ya. Bunga esok sore. Bunga esok sore, langsung aja ini urutannya. Anggotanya Zahra, Aisyah, sama Kiyohon. Ya, terus kemudian yang paling atas apa tadi? Bunga. Bunga, untuk apa fungsinya? Alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan, betul? Betul. Kemudian yang kedua? Daun. Untuk Fotosintesis. fotosintesis. Oke, kemudian Buah. dua untuk Tempat melindungi biji. melindungi biji. Kemudian Batang. batang, Alat transportasi. alat transportasi atau alat untuk membawa tadi, ya. Kemudian terakhir akar untuk Penyerapan air dan zat menjamin hara. air dan zat tepuk tangan. Satu, ya kelompok 1, mas ke depan. Sebutkan nama kelompoknya sama nama anggotanya. Yang keras, yuk. Nama kelompok Mawar, terus anggotanya. Papa, Lea, Aisyah. Ah, ya sekarang di bawah namanya apa? Akar untuk Penyerapan air dan zat hara. penyerapan air dan zat hara. Kemudian atasnya, nih apa? Batang untuk alat transportasi. Kemudian ini apa namanya? Buah untuk Melindungi biji. melebih biji. Yang ini untuk Fotosintesis. terakhir yang atas bunga untuk alat perkembangbiakan. Benar. Tepuk tangan. Terakhir nomor 2. Ya. Yang keras ya. Bareng-bareng. Nama kelompoknya, sebutkan nama kelompoknya. Nama kelompok Cabai. Nama anggota Latifah, Azril, Lintang. Kemudian nama dari atas. Buah. Fungsinya alat perkembangan. Terus Daun. daun untuk Fotosintesis. fotosintesis. Kemudian Buah. buah untuk Tempat melindungi biji. biji. Kemudian terakhir Batang. batang untuk Alat alat transportasi. transportasi. Terakhir Akar. Penyerapan air dan zat hara. benar. Tepuk tangan. Pintar, berarti semua sudah bisa. Oke. Sekarang itu hasilnya dikumpulkan ke depan. Habis itu yang lain mejanya ditata kembali seperti semula. Oke, biar Pak Guru beri nilai. Yuk, mejanya dikembalikan seperti kamu di sini. Nih. Pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Tapi untuk memantapkan pembelajaran pada hari, Pak Guru mau memberikan soal evaluasi sedikit saja, cuma 5 soal dikerjakan selama 5 menit. Pensilnya jangan lupa siapkan. Pak Guru bagikan.
5 menit dan sudah dapat, jangan lupa diberi nama sama nomor absen, kemudian dikerjakan dengan baik. Cuma 5 soal 5 menit saja. Oke? 5 menit. Kalau sebelum 5 menit sudah selesai, boleh maju ke depan dikumpul. Sudah selesai? Ya, sip. Wah, pintar-pintar. Wah, pintarnya. Oke. Kan cuma 5 soal, mudah-mudah. Oke. Oke, terima kasih. Kok pensil sama hanya boleh diterima kasih ya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kira-kira kesimpulannya apa? Kita belajar tentang apa? Bagian ketumbuhan. Bagian ketumbuhan. Ada apa saja? Akar, Batang, daun, buah. Tadi kita mengerjakan daun tadi untuk apa tadi? Buah untuk apa tadi? Cadangan makanan, melindungi apa tadi? Gizi. Kemudian ada batang untuk apa tadi? Fungsinya? mengambil Alat transportasi inter atau untuk mengirimkan zat-zat dari akar maupun makanan dari daun. Kemudian akar untuk apa tadi? Menyerap air sama zat ada. Kemudian terakhir bunga untuk alat apa tadi? Berkembang. Iya, pinter. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira senang apa enggak pelajaran pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Nah, kita refleksi sebentar ya. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini, Pak Guru? Sebut saja, Kak Zahra. Si paling bersenang yang kamu suka dari pembelajaran pada hari ini apa tadi? Mengenal bagian-bagian kehidupan. Oke, kemudian menurutmu apakah penting mempelajari materi tanaman? Penting apa enggak kita pelajari pada hari ini? Penting. Oke. Tantangan kesulitan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih mengatasi tantangan? Adakah yang kesulitan dari pembelajaran pada hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Nanti Pak Guru cek soalnya tadi, soal evaluasi, kira-kira benar semua apa ada yang salah. Katanya kan tidak ada masalah. Terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Apa kira-kira? Biar kamu menjadi pintar itu yang kamu lakukan apa? Belajar pintar. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, materi IPAS. Kemudian yang terakhir, sudah loyo apa masih semangat? Masih semangat. Coba dulu cek. Coba semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sekarang kita berdoa. Ayo, Mas As kasih doa.
jangan lupa ya, nanti pulang kalau sudah zuhur sholat apa? Zuhur. Kemudian jangan lupa nanti ganti baju sama sepatunya ditaruh di tempat sepatu tidak diinjak. Demikian dari Pak Guru. Bila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Rizky Hamzah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Nah, pada kesempatan ini saya bersama Ibu PP, Ibu Sustialini, sama Pak Bagus yang nanti akan saya minta keterangan terkait observasi yang sudah dilakukan. Di mana yang nanti akan dilakukan yaitu ini ada kegiatan pasca observasi di Pak Bagus, di mana dalam supervisi akademi ini ada tahap akhir. Dalam observasi ini saya bersama rekan saya Pak Bagus. Baik, terima kasih Pak Rizky. Perkenalkan nama saya Bagus Pratio. Saat ini observasi mengajar di kelas 4. Baik, di sini kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca ini bertujuan adalah merefleksikan hasil pelajaran dan melaksanakan observasi kemarin yang sudah terlaksana. Nah ini saya mau bertanya, pembelajaran kemarin bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah Pak, untuk perasaannya waktu kemarin observasi, perasaan saya senang sekali. Anak-anak terlihat antusias, semangat seperti itu karena pembelajaran kita yang kita gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi. Anak tidak hanya di dalam kelas, tapi anak juga belajarnya di luar kelas. Itu kemudian mereka juga masih bertanya-tanya gitu dalam arti Pak Bagus belajarannya tidak sama seperti yang kemarin ya, gitu. Karena kemarin kan masih kurang, jadi kita habiskan lagi pembelajarannya. Lebih baik seperti itu ya Pak ya, dengan pembelajarannya berdiferensiasi seperti itu ya. Baik Pak, di sini saya melihat Bapak itu tampak senang karena anak itu juga antusias sekali dengan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan pada waktu observasi Pak, yaitu penggunaan dan pembelajaran berdiferensiasi Bapak dalam pelaksanaan kemarin. Nah, apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan rencana Bapak atau belum? Kalau untuk pelaksanaannya saya kira 80% itu sudah sesuai seperti yang saya rencanakan. Betul. Ya. Jadi sudah sesuai ya, mulai dari langkah-langkah dari RPP yang telah kita lakukan, mungkin juga dari media, mungkin dari mengondisikan anak-anak itu sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menjadi hambatan atau mungkin juga kendala saat Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk kendalanya Pak, saya merefleksikan diri untuk yang kemarin itu sedikit ada hambatan, yang mana kemarin saya kurang memberikan reward kepada anak seperti itu. Jadi rewardnya hanya tepuk tangan gitu, tapi saya inginnya lebih ada sesuatu yang diberikan kepada anak seperti itu. Jadi ketika anak ke depan sudah kita berikan tepuk tangan, tapi gimana ya, kok kurang gitu loh perasaan saya. Jadi harusnya ada rewardnya yang lebih gitu. Untuk apresiasi seperti itu. Ya. Baik Pak Bagus, terima kasih. Mungkin lain waktu lagi ya Pak ya, bisa mungkin menjawab waktu itu. Kemudian untuk saat selanjutnya itu kan jadi guru ini kan memiliki 4 kompetensi ya Pak.
Kemudian dalam keempat kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan setelah pembelajaran yang kemarin? Untuk kompetensi yang saya kembangkan yaitu kompetensi pedagogik, karena ternyata pengetahuan saya tentang pembelajaran itu seperti strategi pendekatan itu masih kurang seperti itu. Kemudian jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan itu bisa tercapai. Jadi yang ingin saya kembangkan pedagogik dari diri saya sendiri untuk ilmu pembelajaran. Tetap tujuannya itu kepada anak ya, agar anak juga menarik, juga bisa menyenangkan anak, agar tujuan yang Bapak mungkin sudah tuliskan dalam RPP itu sudah terlaksana dengan baik. Baik Pak, jadi Pak Bagus tadi mungkin ribetnya itu merasa kurang seperti ini Pak ya, yang jadi tadi sudah hanya diberikan ribet close, tapi pengennya yang agak lebih gitu. Nah kemudian untuk soal selanjutnya, jadi guru ini kan memiliki 4 kompetensi ya Pak. Kemudian dalam keempat kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan setelah pembelajaran kemarin Pak? Untuk kompetensinya yang ingin saya kembangkan Pak, tentu saja saya sebagai seorang guru yaitu kompetensi pedagogik Pak, karena ternyata pengetahuan saya tentang pembelajaran itu seperti apa dan strategi kemudian pendekatan itu saya masih kurang Pak, saya merasa masih kurang. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya sehingga saya nanti bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi yang Bapak sampaikan tadi yaitu kompetensi yang akan difokuskan yaitu pertama yaitu ada kompetensi pedagogik ya Pak ya. Itu Bapak dapat mengembangkan suatu perangkat pembelajaran, mengembangkan media sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah ini mohon maaf Pak Bagus, kemarin kan Bapak kan sudah melakukan observasi dan itu sudah saya ada catatan sedikit Pak. Tentang tadi yang dulu pernah kita lakukan itu kan pada saat praobservasi tujuan pembelajarannya sudah jelas, ada 3 ya Pak ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan, peserta didik memahami fungsi dan masing-masing bagian tumbuhan, peserta didik dapat menempelkan potongan gambar, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Pak Bagus kan yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Strategi yang dipersiapkan yaitu ada pembelajaran diferensiasi, pembelajaran dari KSE, diskusi kelompok dan pembelajaran LKPD. Untuk observasi yang telah saya lakukan pada saat Pak Bagus mengajar, aspek dan strategi pengembangan yang pertama tujuan pembelajaran itu sudah ada. Untuk catatan pengamatan saya, tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar itu sudah dengan jelaskan, juga sudah dengan tayangkan untuk disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua pengelolaan pembelajaran Pak, itu juga sudah baik, sudah bagus dan juga ada. Pak Bagus sudah melakukan pengelolaan pembelajaran dengan kondusif. Yang sudah dilakukan Pak Bagus itu anak-anak nyatanya juga bisa mengikuti dengan baik dan juga tidak rame, dan juga anak-anak saya lihat itu tidak bosan Pak, karena mungkin yang sudah Pak Bagus ajarkan itu sudah menarik seperti itu dan juga menyenangkan. Kemudian yang ketiga aspek strategi pengembangan yaitu keaktifan siswa Pak. Di sini Pak Bagus sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Keaktifan siswa itu sudah dilakukan dengan baik, yaitu anak diajak berdiskusi, berkelompok, kemudian juga ada praktek-praktek ya Pak ya. Kemudian pada LKPD juga ada 3 itu kan ada kelompok dan juga ada kegiatan LKPD 3 kemarin itu ada yang menempelkan gitu, menempelkan kertas dan gambar gitu. Kemudian juga ada tanya jawab, kemudian juga ada presentasi kelompok ya kemarin seperti itu. Kemudian yang keempat itu metode diskusi kelompoknya itu sudah baik, secara dengan kondusif dan lancar dan juga baik. Kemudian untuk
ada catatan tambahan Pak, agak sedikit itu. Ya pertama itu pada saat tanya jawab dan diskusi ada siswa yang kurang aktif, kayaknya Mbak Aisyah, itu kan kurang aktif seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada beberapa siswa yang sibuk sendiri, yaitu ngobrol dengan teman saat guru menjelaskan, hanya sebentar saja sebenarnya itu. Kemudian yang ketiga itu ada siswa yang kurang memperhatikan saat guru mengajak murid untuk melihat pohon di luar ruangan kelas. Jadi kemarin kan Pak Bagus ada kegiatan ya di luar ruangan. Pada saat Pak Bagus menjelaskan itu kemarin, saya melihat ada beberapa yang kurang memperhatikan, malah asik sendiri dengan mungkin baru pertama kali ya diajak untuk pergi ke luar ruangan kelas. Jadi mungkin baru pengalaman pertama, jadi malah terkadang tidak memperhatikan seperti itu. Ini itu saja. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Untuk yang pertama tadi memang Mbak Aisyah itu untuk saat ini karakternya seperti itu. Oh, seperti itu. Saya sudah berusaha agak sulit ya. Mbak Aisyah itu kemudian untuk yang ngobrol sendiri anak-anak ya, itulah kenapa saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogi karena bagaimanapun juga pasti masih ada kekurangan yang saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Pak Mandur. Oke. Dan yang terakhir ya Pak ya mungkin dari pertanyaan dari saya, kira-kira harapan atau refleksi Bapak dalam pembelajaran selanjutnya itu bagaimana Pak? Harapan dari saya semoga saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik lagi bagi siswa Pak itu. Dan saya ingin menerapkan setidaknya dalam 1 minggu itu 1 kali 2 kali itu pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Pak. Karena saya merasa kemarin saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya itu berhasil itu, karena 80% tadi yang saya nilai tadi 80% berhasil. Kalau untuk tiap hari saya mungkin masih merasa kesulitan itu, makanya saya menjadwalkan kemungkinan bisa seminggu 1 kali atau 2 kali itu. Mungkin itu yang saya inginkan seperti itu. Nanti ketika pembelajaran semoga tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Luar biasa sekali Pak Bagus. Jadi refleksi Bapak itu ke depannya, Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang bervariatif seperti pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak sampaikan tadi, sehingga pembelajaran itu tidak monoton ya Pak ya, atau membosankan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian saya pribadi sangat mengapresiasi dari pengalaman Bapak itu menjadi pembelajaran bagi saya untuk pribadi saya sendiri. Terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya. Jadi untuk kegiatan pasca observasi telah kita lakukan. Terima kasih, semoga pengalaman dari Pak Bagus bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Bila ada salah kata yang kurang berkenan dari Pak Bagus, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.